Jadi hari ini agendanya itu klarifikasi terhadap adanya tuduhan dan kami sebagai kuasa hukum dari Mas Gunawan ingin meluruskan yang terjadi belakangan ini, yang dimana klien kami diduga adanya suatu tindak pidana penggelapan. Nah, jadi terkait masalah dugaan tindak pidana penggelapan terhadap klien kami yaitu Mas Gunawan, itu sangat kami sayangkan sebetulnya. Jadi perlu diketahui bahwa mobil Swift yang dikatakan oleh Mbak Oki bahwa mobil Swift itu dibeli sepenuhnya oleh Mas Gunawan, yang dimana mobil tersebut diatasnamakan ke Mbak Oki. Jadi perlu diketahui ya bahwa mobil tersebut itu dibeli sepenuhnya oleh Mas Gunawan dan diatasnamakan ke Mbak Oki. Jadi klien kami bukannya mengambil mobil tersebut yang memang keseluruhan punya Mbak Oki, bukan. Jadi klien kami itu beli sepenuhnya loh, gitu. Dan memang dari pihak Mbak Oki pernah memberikan somasi kepada klien kami terkait unit tersebut, terkait mobil Swift tersebut, yang dimana tuduhan-tuduhan tersebut juga ada di dalam somasinya. Akan tetapi kami sudah memberikan tanggapan atau jawaban kepada pihak Mbak Oki. Artinya bahwa klien kami telah meminta izin untuk menggunakan atau memakai kendaraan tersebut pada saat di Jakarta ya, pada saat di Jakarta. Dan dari kuasa hukum dari Mbak Oki pun telah memberikan tanggapan juga, dan sebetulnya sudah memberikan penawaran juga terkait kendaraan tersebut, yang dimana kendaraan tersebut itu pada penawarannya adalah diberikan sepenuhnya kepada Mas Gunawan. Dan terkait masalah rumah yang sampai saat ini masih ditempati atau dihuni oleh Mbak Oki dengan anak-anaknya ya. Rumah itu siapa? Dengan anak-anaknya itu nanti dibagi dua karena itu masuk dalam putusan pengadilan. Tapi perlu diingat, yang membeli rumah tersebut itu adalah Mas Gunawan, klien kami gitu. Klien kami adalah orang yang taat hukum. Dia tahu walaupun dia yang beli, karena memang dia membelinya pada saat setelah pernikahan dia dengan Mbak Oki, maka itu menjadi harta bersama. Itu menjadi harta gondok ini, yang dimana dia sangat sadar bahwa itu harus dibagi dua rumah tersebut. Jadi ingat ya, jadi klien kami itu orang yang taat hukum, orang yang mengerti hukum, bukan orang yang cuma modal hidup doang gitu ya. Gitu aja mungkin dari Mbak. Ya, selamat siang teman-teman semua. Saya juga di sini ditunjuk sebagai kuasa hukum dari klien saya, Gunawan. Oke, jadi kita mau mengklarifikasi atas tuduhan-tuduhan yang sudah ada ya. Satu, klien kami dituduh menggelapkan mobil. Biar semua masyarakat pada tahu bahwa mobil itu sudah jelas dibeli oleh klien kami sendiri. Dan ketika memang klien kami mungkin lagi ada kesulitan, apapun yang dia lakukan terhadap apa yang dia mau gitu ya, dia sempat izin kepada Oki untuk mobil itu Awalnya saya mau
saya karena rumah itu atas nama saya sama aku juga, saya bilang bisa nggak kalau saya udah nggak punya tagihan apapun selama udah menikah, karena udah selesai semua, saya udah bayar semua. Nah, akhirnya gimana kalau misalnya aku ada kebutuhan karena kompetisi saya berakhir di klub sebelumnya belum ada pembayaran. Akhirnya gimana kalau rumah itu saya pergi dulu, tapi ambil cuma sedikit doang, nanti saya masih bayar karena selama saya ada tagihan apapun juga saya yang tanggung jawab. Nah, setelah itu dia bilang nggak bisa kalau rumah, nanti kalau takutnya kalau misal nggak bisa bayar gimana kalau rumah. Ya udah kalau misal mobil, kalau misal saya mau jual gimana, nanti saya ganti buat Miro kalau misal itu, biar daripada saya punya tagihan lagi. Oh nggak bisa, kalau itu kan hak Miro. Oke, akhirnya ya udah saya sekolahin sebentar, nanti saya ganti kalau misal udah dari klub sebelumnya saya dibayar. Akhirnya ya terserah, dia bilang gitu, namanya terserah kan, ya udah terserah saya. Dan sampai saat ini pun pembayaran ke leasing itu pun saya tetap bayar. Jadi Oki belum pernah membayarkan soal leasing itu. Jadi saya sampai sekarang tanggung jawab soal pembayaran itu. Dan masalah kewajiban saya sama Miro ya boleh ditanyakan langsung ke Oki bahwa kemarin saya sudah membayarkan hak buat Miro sampai yang bulan ini. Ya berarti apapun tuduhan klarifikasi di luar tersebut tidak benar, bahwa saat ini jelas klien kami yang membeli, jadi bukan karena penggelapan ya, karena mobil itu dibeli oleh klien kami ketika dia ada kebutuhan, dia juga sudah bicara dan sudah disepakati, maka tidak ada lagi tuduhan penggelapan mobil kan gitu. Mungkin ada dari Pak Adi. Mas Gun, sedikit waktu di putusan perceraian mobil itu sendiri diputuskan untuk siapa Bang? Di putusan itu buat Miro. Makanya waktu pas saya ada kebutuhan di Jakarta, karena nggak ada kendaraan di Jakarta, makanya saya pinjam buat keperluan saya mencari rezeki di sini. Gitu. Jadi secara hukum mobil itu milik anak ya Bang? Iya. Tapi untuk penggadaian sendiri tuh Bang, kan yang kemarin saya sempat hadir di preskonnya, itu digadaikan tanpa izinnya Mbak Oki katanya Bang, dan diambil tengah malam. Sesuai isi preskonnya seperti itu Bang? Dan sebelumnya itu saya proses buat ke leasing itu semua dilakukan di rumah itu. Dan sebenarnya Oki pun tahu karena di rumah itu, dan yang orang yang bersangkutan buat ngurusin itu di rumah yang ditempatin Oki. Dan itu nggak mungkin tidak tahu. Dan saya mengambil mobil itu karena kondisinya Oki pergi ke Bandung dan mobil itu nggak dipakai. Saya ada kebutuhan dan saya harus pakai. Dan itu pun saya ke rumah juga ada teteh di rumah dan tahu, teteh juga tahu saya bawa mobil itu. Dan kalaupun emang ada penggelapan atau apapun, mungkin kalau penggelapan itu mungkin saya jual dan saya pergi kabur. Kan saya tahu kondisi saya di situ, saya kondisi di Bogor, masih bolak-balik Bogor, dan dia tahu bahwa saya di Bogor. Jadi penggelapannya di mana, dan mobil itu tetap ada dan sekarang sudah saya balikan ke rumah. Per kapan Bang dikembalikan? Jumat minggu kemarin. Berarti udah di tangan Kak Oki sekarang ya? Mobil sekarang di tangan Oki, tapi masalah BPKB pembayaran tetap saya bertanggung jawab dan sampai sekarang juga tetap dibayar. Bang, sempat waktu itu di preskon juga dibahas juga kalau mobil tidak dipinjamkan nafkah tidak dibayar. diberikan, sempat di stop nafkah waktu itu. Seperti apa Bang tanggapannya? Sebenarnya sih kalau misal masalah itu masalah pribadi saya sama mamanya Miro, dan saya kenapa nggak mau berbicara banyak di sini karena saya mikir psikisnya anak. Apapun masalah saya sama mamanya Miro, ya saya pengennya juga kekeluargaan dan tidak keluar ke media karena saya juga mikir masalah psikisnya anak. Ya, jadi perlu saya tambahkan bahwa hubungan klien kami dengan istrinya sudah bercerai. Tetapi ini kan klien kami kan punya anak, sehingga sebenarnya hubungannya sebenarnya komunikasi masih bagus karena ada hak dan tanggung jawab daripada klien kami untuk anaknya. Kalau mobilnya dibeli sama klien kami, rumahnya dibeli sama klien kami, mau saya begini loh, jangan membangun suatu opini yang sesat.
seolah-olah klien kami ini hidup di situ mungkin sebagai mau kono atau apa, itu salah gitu loh. Bahwa apa yang terjadi itu kan hubungan privat gitu. Dan ini juga ada tanggung jawab dia terhadap mobil. Kalau memang dia gadekan dan dia tanggung jawab untuk pembayaran leasing dan sudah dikembalikan, masalahnya di mana? Jadi kita hanya berharap ini kan soal ada anak yang sampai sekolah anak udahlah, kalian berkomunikasi dengan baik supaya anak itu mendapat pendidikan, perawatan yang baik ke depan. Dan soal masalah nanti tanggung jawabnya daripada klien kami itu kan sudah dalam keputusan pengadilan, pasti bulanannya berapa gitu loh. Tetapi kalau ada misalnya ada persoalan, ya jangan dong harus sampaikan kepada publik. Sama saja juga seolah-olah klien kami seorang laki-laki tidak bertanggung jawab menggelapkan mobil di mukanya. Itu kan keras sekali. Nama baiknya pasti akan tercemar. Jadi kami hanya berharap kalau memang ada persoalan ya mungkin mereka bisa duduk bersama lah. Kan lebih baik kalau untuk anak sebenarnya. Tapi jangan membangun opini sesat. Karena kalau misalnya sudah sangat merugikan klien kami, nama baik, karena ini kan juga akan kebawa ke masyarakat gitu. Jadi kami hanya mengklarifikasi supaya jangan sampai apa yang disampaikan daripada pihak mantan istri itu juga mempengaruhi karirnya gitu. Kalau ini laki-laki tidak bertanggung jawab. Tetapi ternyata semua yang sudah dijelaskan kami adalah fakta dan bisa kami buktikan. Bang, secara hukum gimana tuh Bang? Maaf ya Bang, tadi Bang Mas Gunawan juga jelaskan kalau mobil itu secara hukum milik Miro yang dibawa tanggung jawab Mbak Oki gitu. Tapi kekecewaannya ketika preskon itu adalah Mas Gun menggadaikan itu tanpa izin tertulis dari sepengetahuan Mbak Oki. Jadi begini loh, tidak ada ini kan hitam soal di atas harta bersama tuh. Yang memang sepakat untuk anaknya. Tapi dalam perjalanan dia di Jakarta ada kondisi di mana dia harus menggunakan mobil itu. Dan sudah seizin daripada mantannya. Dan dia gunakan itu kalau kemudian dia menggadaikan itu pun sudah disampaikan dan dia tanggung jawab. Sudah kembali kok. Maksudnya masalahnya di mana? Jangan sampai apa yang disampaikan itu menjadi opini yang sesat. Sehingga masyarakat menghujat Mas Gunawan seolah-olah dia bukan laki-laki yang bertanggung jawab. Ini soal privat. Ayo mari kita duduk bersama dengan baik. Apa yang sudah dijelaskan itu sangat terang benderang. Bahwa apa yang dituduhkan itu tidak ada yang benar. Yang benar adalah mobil itu memang dia minta izin, bahkan transaksinya pun di rumah ya. Betul, dan bahkan disaksikan disaksikan juga oleh Oki ya. mantannya dan juga orang-orang di sekitarnya. Lalu apa yang dia menggelapkan? Apa yang menggelapkan orang dia juga yang beli? Betul. Lalu itu adalah harta bersama diserahkan kepada anak. Masalahnya di dan mobilnya sudah diserahkan kembali. Walaupun bulanan untuk cicilan dia juga tetap bertanggung jawab. Jadi ya maksudnya untuk kita harus kembalikan nama baik beliau dulu. Karena opini sesat ini bisa merusak nama baiknya, bisa karirnya ke depan juga bermasalah. Karena publik ini mendengar lalu sudah mulai ada dugaan menghujat dan lain sebagainya itu persoalan. Ya. Bang, penawaran perdamaian katanya juga ada dari pihak pengacaranya Mbak Oki Bang, itu seperti apa Mas Gun? Penawaran perdamaian. Begini ya, terkait penawaran perdamaian perlu saya bacakan yaitu pada poin nomor 2 bahwa mengingat klien kami tidak ingin permasalahan ini diperpanjang, maka bersamaan dengan ini kami menawarkan proposal perdamaian yang akan kami uraikan sebagai berikut. Yang A, bahwa terkait mobil Swift dengan nomor polisi F1316DN, klien kami sudah sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya kepada saudara Gunawan Dwi Cahyo. Yang B, bahwa sebagai gantinya saat penjualan rumah di Jalan Arga Nirwana 7 nomor 8 BNR, Kelurahan Mulia Harja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, bagian dari klien kami adalah 50%. Ditambah 150 juta rupiah, yang mana uang sebesar 150 juta rupiah akan diberikan untuk Miro Materazi Gunawan sebagai ganti mobil Swift nomor polisi F1316DN. Jadi artinya proposal perdamaian ini sudah diajukan juga dari kuasa hukumnya Mbak Oki pada tanggal 23 Juni 2024. Ya kami juga berharap agar permasalahan ini cepat selesai, agar permasalahan ini tidak terlalu liar di luar juga ya, biar nggak ada masuk orang-orang yang tidak berkepentingan yang ingin pansos atau permasalahan ini terus berkepanjangan. Kita sama-sama di sini sepakat bahwa antara Mas Gunawan dengan Mbak Oki mempunyai putra yang bernama Miro Materazi Gunawan, itu
harus benar-benar jangan sampai terkontaminasi terhadap permasalahan-permasalahan ini. Ya. Mas Gun menerima penawaran yang Yang tadi dibacakan disebutkan tadi, menerima atau tidak? Menerima atau tidak penawaran? Saya terima tawaran itu. Jadi sepakat rumah akan dijual dan Ya. mobil juga akan dijual Mas. Ya, ya kalau mobil kita nggak tahu karena itu penawarannya kan Penawarannya rumah, udah penjualan rumah. cuma rumah doang, Iya. jual rumah. Kalau mobil itu kan udah terserah saya mau Iya. mau di saya kasih Karena udah mana, diserahkan atau kepada ya. Dipotong dari penjualan rumah berarti. Jadi untuk sekali lagi untuk Oki, Agustin ya, kami dari sebagai kuasa hukumnya Gunawan, kita mengimbau untuk jangan liar di medsos, apalagi posting-posting yang menggiring opini seolah-olah klien kami ini tidak ada apa-apanya atau tidak pernah bertanggung jawab. Karena nanti akan digunakan atau akan digoreng-goreng lagi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Harus ingat, anak bagaimanapun fisiknya harus dijaga. Jadi kalau memang masih bisa diselesaikan baik-baik, komunikasi baik-baik, silahkan. Karena menurut klien kami juga semuanya itu atas dasar kesepakatan bersama. Jadi nggak ada dibilang penggelapan, ini mobilnya cuma dibawa aja, nggak ada izin, tidak ada. Karena ketika orang leasing pun datang, esek-esek ngecek mesin bodi segala macam itu disaksikan oleh saudara Oki. Dan saya juga berkeinginan bahwa dengan ada masalah keluarga ini, saya tetap masih bisa bertemu sama Miro kapanpun itu. Karena di putusan pengadilan, saya kapanpun masih bisa bertemu sama Miro. Ada kesulitan? Dan saat ini nggak ada, cuman ya berharapnya lebih buat ada waktu buat Miro. Dan soal masalah, karena masih rame ya masalah perselingkuhan atau apa itu, di putusan pengadilan itu kan tidak terbukti bahwa perselingkuhan, hanya dugaan. Jadi keputusan pengadilan juga mutlak bahwa itu hanya dugaan. Mas, setelah somasi kemarin sudah bertemu Mbak Oki atau bicara langsung dengan Mbak Oki, tatap muka, ngobrolin persoalan ini Mas? Kemarin sudah bertemu dan sudah teman-teman udah lama sudah bertemu bahwa kita ditengahin sama Sinta bahwa kita udah ada kesepakatan semua, cuman selang beberapa hari tiba-tiba berubah lagi. Itu yang saya bingung, makanya kenapa kok bisa kadang berubah yang seperti itu, karena makanya saya bingung. Akhirnya saya serahin ke kuasa hukum saya, karena saya mungkin awam dengan hukum karena nggak tahu. Mas sudah pernah meminta maaf langsung ke Mbak Oki tentang persoalannya atau mungkin sebaliknya saling memaafkan gitu Mas? Kalau misal saling memaafkan, saya sudah bertemu dan juga saling minta maaf. Sudah ya? Oke. Mas Gunawan, mungkin menanggapi tentang rumor adanya dugaan perselingkuhan. Sebelumnya selama pernikahan ada selingkuhan nggak sih? Ada orang ketiga dalam rumah tangga gitu. Emang selingkuh? Nggak ada kan, maksudnya nggak ada Tidak terbukti. Tidak terbukti di situ. Hanya dugaan. Jadi kan udah ada putusan di pengadilan bahwa di situ dugaan. Dugaan berarti kan Ini bisa jawab terbukti. itu kan itu sudah lewat dan tidak terbukti ya Mas Iya, ya. betul. Dan kalau sekarang Mas kan sudah resmi jadi duda kan? Iya. Ya. Ini duda klien gue udah keren, dia mau jalan sama artis siapa, dia mau Iya. jalan sama Itu foto hak model dia. cantik seksi kayak apa, itu urusan dia. Udah nggak ada kaitannya lagi sama yang masa lalunya, gitu ya Mas ya. Sama buat teman-teman semua yang mungkin melihat saya mau pergi sama siapapun, teman siapapun, kalau bisa nggak perlu harus kasih tahu ke mamanya Miro, karena itu nggak ada urusannya Nggak ada urusan lagi, lagi. dan itu bukan haknya mamanya Miro lagi. Betul. Tujuan saya di sini kenapa saya cuma hanya berusaha mencari rezeki buat kewajiban saya, memenuhi kewajiban saya buat Miro aja. Jadi gini loh Mas, mantan ya mantan, silakan move on. Karena semua orang punya pilihan dan sekarang semua punya masa depan masing-masing. Oke? Sebelumnya Jangan kan saling ada ganggu dan jangan foto-foto saling gitu curiga. kan Mas. Sebelumnya kan katanya ada foto-foto sama orang Dan lain.
itu kan udah selesai dan udah putusan semua, dan sekarang saya mau menjalani hidup yang lebih baru dan memikirkan ke depannya seperti apa. Karena kalau berbicara tentang seperti itu, saya mikir psikis anak. Karena apapun yang ditulis mungkin mamanya Miro seperti apa, itu juga dampak buat psikis orang tua saya. Dia baca seperti apa, apalagi soal penggelapan mobil. Karena orang tua saya juga tahu bahwa mobil juga saya yang beli karena emang buat Oki, tapi mamanya Miro, tapi setidaknya tahu kayak seperti yang masalah rumah saya beli semua, dan dalam rumah tangga pasti kan ada namanya saling membantu. Mungkin ada kekurangan pembayaran misal air atau listrik ataupun namanya berkeluarga pasti wajar. Tapi keseluruhan apapun yang saya beli, saya tanggung jawab sepenuhnya selama saya menikah pun sampai sekarang. Dengan masalah mobil ini saya sampai sekarang masih bertanggung jawab untuk membayarnya. Mas terakhir Mas, maaf Mas, kalau seandainya rumah dijual, Miro tinggal di mana Mas? Kalau Ini pertanyaan murni apa titipan? Pertanyaan titipan atau pertanyaan murni? Baru dapat info soal bacain perjanjian perdamaian Bang. Ya kan tadi rumahnya katanya mau mau dijual Ini, gitu. Seperti apa mungkin? Kalau terkait rumah dalam putusan itu kan terkait rumah itu menjadi harta gonogini yang dimana itu dibagi dua. Anak itu pasti tinggal berdasarkan putusan hak asuhnya. Hak asuhnya ada di ibu, ya udah berarti di ibunya. Kalau memang ini saya ngomong secara hukumnya ya, kalau memang seorang ibunya sudah tidak sanggup untuk artinya untuk mengasuh anak tersebut, bisa artinya anak itu ya diberikan kepada ayahnya. dan ayahnya juga masih menerima kan Dan memang. saya pun berjanji bahwa kalaupun emang Miro ikut sama saya berjanji bahwa dia mamanya Miro nggak perlu harus keluarin sepeser pun dalam hidup buat Miro. Tapi tetap saya nggak bakal mengganggu ataupun kalaupun emang Oki mau bareng sama Miro, saya nggak pernah masalahin. Baik. Oke Mas. Ada yang mau disampaikan ke Mbak Oki Mas? Mungkin kalau Mbak Oki nonton ada yang mau disampaikan terakhir Mas? Ya sampaikan aja. Iya, ada yang disampaikan Kalau ke Mbak. misalnya Mbak Oki mau jalan sama siapa ya, Mas udah gak cemburu lagi gitu. Permintaan maaf atau apa gitu? Ya, Dia sama saya cemburu juga lagi. Gawat ya. Oke? Ya. ya mungkin buat mamanya Miro, kalaupun emang ada salah paham, saya minta maaf sebelumnya. Dan kalaupun emang ada masalah apapun itu, kalau bisa kita berbicara baik-baik tanpa harus menulis di status atau apapun itu, karena anak juga bisa baca dan itu nggak bagus buat psikis anak doang. Kalaupun emang apapun masalahnya kita nggak tahu kedepannya, itu kalau bisa dibicarakan baik-baik dengan keluarga. Siap.